Pasca pencabutan PPKM oleh pemerintah, perayaan Tahun Baru Imlek 2023 terasa berbeda. Warga Tionghoa kini lebih leluasa merayakan dan berkumpul bersama keluarga. Kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi destinasi favorit di ibu kota Jakarta dalam laporan khas akhir pekan, Vloganza Spesial Imlek bersama Camar Haenda. Gong Si Fa Cai. Pemirsa, tidak terasa saat ini kita sudah merayakan Tahun Baru Imlek 2023. Setelah pandemi melanda Indonesia, akhirnya pemerintah mencabut peraturan PPKM dan saat ini masyarakat bisa lebih leluasa untuk beraktivitas. Tentunya perayaan Imlek tahun ini sangat berbeda dan sangat nampak jelas perbedaannya bisa dilihat dari antusias masyarakat serta sejumlah pelonggaran yang dilakukan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan perayaan Imlek di sejumlah destinasi favorit masyarakat, khususnya warga ibu kota. Seperti apa? Yuk! Kawasan Pancoran di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menjadi destinasi favorit warga ibu kota dan sekitarnya. Menyuguhkan bangunan khas Tionghoa, saya akan mengajak Anda berkeliling di kawasan ini. Mata saya terpana melihat bangunan tinggi menjulang di depan sana. Wah, apa ya kira-kira? Salah satu ornamen ikonik yang ada di sini adalah pagoda atau Bajota, yang mana ini terdiri dari 5 lantai, kemudian juga dilengkapi dengan patung Dewi Kuan Yin, kemudian di sekelilingnya ada kolam ikan yang melambangkan kesuksesan dan juga keberuntungan. Dari Bajota, saya bergeser ke lokasi lainnya. Banyak sekali spot menarik yang cocok untuk bersuah foto, salah satunya yang satu ini. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu ornamen menarik, yakni di Gerbang Kemakmuran, di mana terdapat 12 shio atau juga hewan yang mewakili setiap tahun, bulan, dan juga jam berdasarkan astrologi Cina. Dan tahun ini, 2023, diwakili oleh shio kelinci. Tempat ini sangat cocok untuk bersuah foto dan juga berselfie ria bersama dengan keluarga dan juga teman-teman. Dan kira-kira selain ornamen ini, ada apa saja? Kita lihat ke dalam. Nah, di momen Tahun Baru Imlek, ada apa saja sih di sini? Tadi saya sudah keliling-keliling di Pancoran Peak dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adriande selaku manajer operasional dari Pancoran Peak. Selamat siang Pak Adrian. Selamat datang. Sehat? Gong Si Fa Cai. Gong Si Fa Cai. Oke, baik. Pak Adrian, saat ini kita sudah bisa melihat bahwa masyarakat sudah mulai bebas untuk beraktivitas karena PPKM sudah ditiadakan. Sebetulnya rangkaian kegiatan menjelang Imlek di tahun 2023 ini seperti apa? Kita mengusung khusus tema adalah 12 show. Nah, setiap tahun di tradisi Cina itu ada sebuah konsep bahwa tahun selanjutnya itu ada hewan tertentu yang mewakili. Di tahun ini adalah kebetulan tahun kelinci. Jadi kita akan meng-highlight dalam 12 show itu adalah show kelinci. Nah, di sini kami memiliki beragam acara, rangkaian acara yang akan kita rayakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 5 Februari. Tanggal 20 Januari hingga 5 Februari. Setiap hari di Pancoran Peak kita akan mengadakan acara barongsai dan berbagai macam acara lainnya yang sehubungan dengan Imlek. Tentu beda sekali ya. Di sini ada sebuah belenggu yang agak terlepas, kita akan menjadi lebih merasa excited, lebih riang dan lebih gembira. Segala macam excitement kita rasakan untuk menyongsong Imlek pasca pandemi ini. Kita berharap ini menjadi sebuah awal baru dari tahun kelinci yang memberikan berkah. Oke. Gong Si Fa Cai. Gong Si Fa Cai. Baik, terima kasih Pak Adrian. Pemirsa, tahukah Anda bahwa perayaan Imlek di Indonesia ini sempat mengalami pasang surut dari sejumlah masa kepemimpinan periode yang ada di Indonesia? Pada tahun 1946, tepatnya pada masa Orde Lama kepemimpinan Presiden Soekarno,
bahwa Imlek bisa dirayakan secara terbuka dan juga secara bebas berdasarkan keputusan pemerintahan dan Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional. Namun pada periode selanjutnya, pada masa kepemimpinan pada Orde Baru, yakni pada kepemimpinan Presiden Soeharto, ini sempat dilarang dan juga dibatasi untuk adat istiadat, kemudian juga agama, serta berbagai hal kebudayaan yang berkaitan dengan Tionghoa ditampilkan di depan publik. Namun untuk Imlek ini hanya bisa dirayakan dalam lingkup keluarga. Selanjutnya pada masa reformasi, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ini Gus Dur mencabut keputusan pemerintahan pada periode sebelumnya, yang mana ini diperbolehkan Imlek untuk bisa dirayakan kembali secara terbuka. Dan pada tahun 2002, yakni pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, diperbolehkan untuk masyarakat Tionghoa menyelenggarakan dan juga merayakan Tahun Baru Imlek dan juga ditandai dengan Imlek sebagai hari libur nasional. Pemirsa, Imlek tentunya tidak lengkap apabila kita tidak membahas sejumlah hal-hal yang menjadi ciri khas dan juga identik pada perayaan Tahun Baru bagi masyarakat Tionghoa ini. Yang pertama adalah warna merah yang artinya keberuntungan. Mayoritas dari pernak-pernik dan juga ornamen Imlek ini biasanya berwarna merah, kemudian juga ada yang berwarna kuning dan juga emas yang berarti sebuah keberuntungan ataupun juga bagaimana rezeki datang kepada kita. Selanjutnya adalah angpau. Tidak hanya umat muslim saja yang mendapatkan uang lebaran ataupun juga uang THR, namun juga bagi masyarakat Tionghoa ini biasanya membagikan angpau yang berisi uang untuk sejumlah kolega ataupun juga sanak keluarga terdekat, biasanya anak-anak, sebagai bentuk wujud rasa syukur dari rezeki yang didapat. Kemudian yang ketiga adalah pagelaran barongsai atau makhluk mitologi berbentuk naga ini ditampilkan untuk bisa menolak bala ataupun juga menolak hal-hal yang buruk. Ada juga lampion. Lampion ini adalah lampu yang terbuat dari kertas berwarna merah yang artinya adalah harapan kehidupan. Selanjutnya ada kue keranjang agar kita filosofinya bisa menikmati hal-hal yang manis-manis sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah hujan, di mana hujan yang turun pada malam Tahun Baru Imlek ini dimaknai sebagai sebuah keberkahan dari Tuhan. Setelah puas berkeliling, tak lengkap rasanya jika kita tidak mencoba makanan khas Imlek. Saya mendapat kesempatan untuk mencoba sejumlah menu makanan. Ada mie, bakpao, permen, jeruk, bebek panggang, kuotie, dan yang satu ini, yushang. Yushang adalah salad khas Singapura yang memiliki tata cara penyajian dengan berbagai filosofi. Makan sekalian, udah rujak, tapi enak. Pemirsa, setelah jalan-jalan di Pancoran kemudian juga merasakan bagaimana kuliner khas Chinese untuk Imlek ya Pak ya. Setelah ini kita akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Pasar Glodok untuk membeli pernak-pernik khas Imlek. Seperti apa? Yuk. Bapak, makasih ya Pak. Yuk, monggo. Yuk. Pemirsa, Pasar Glodok tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tionghoa, khususnya pada perayaan Tahun Baru Imlek. Kawasan ini dijadikan sebagai tempat untuk bisa mencari pernak-pernik hingga sekedar menikmati kulinernya. Di sini, ragam jenis perlengkapan Imlek lengkap dijual, mulai dari amplop angpau, lampion, hingga hiasan rumah lainnya. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek tentunya tidak lengkap tanpa pernak-pernik yang menyertainya. Nah, di Pasar Glodok ini Anda bisa menemukan sejumlah pernak-pernik mulai dari lampion, kemudian juga hiasan untuk di rumah. Dan kira-kira seperti apa ya omset setelah PPKM dicabut? Kita langsung tanyakan kepada para pedagang. Ibu dari siapa? Ibu Roaini. Ibu Roaini beli jualan apa aja nih? Iya, alat-alat Imlek. Alat Imlek ya? Ya. Untuk omsetnya dibandingin tahun lalu sama sekarang lebih ramai mana? Di tahun ini dong, dia kemarin kan Covid. Sekarang kan lebih meningkat. Oke, kira-kira naik berapa persen? Oh, banyak benar. Barang yang paling dicari itu apa aja sih? Utama sih gambaran, tempelan ampau, tempelan, lampion, macam-macam lah.
Pemirsa, setelah peraturan PPKM dicabut, tentunya masyarakat bisa lebih leluasa untuk mempersiapkan perayaan Imlek mereka. Mulai dari menghias dengan pernak-pernik, kemudian juga membeli makanan, hantaran, hingga bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Biasa kan menjelang perayaan Sinca gini kita biasanya belanja sih, setiap tahun belanja. Biasanya pernak-pernik, lampion, gantungan angpau gitu sih biasanya. Untuk tahun ini sih sangat antusias ya, nggak berbeda dengan sebelum-sebelumnya kan masih dibatasi dengan PPKM. Tapi untuk tahun ini kami lebih antusias menyambut perayaan Imlek tahun ini. Sudah setelah 2 tahun lebih ya nggak berkumpul sama keluarga. Seneng banget, jadi udah bisa kumpul-kumpul tanpa khawatir, tanpa perlu pakai masker. Pokoknya seneng deh akhirnya setelah hampir 3 tahun ya bisa kumpul-kumpul. Dan saya mengharapkan juga semoga kerukunan di Indonesia ini antar etnis, antar bangsa, antar agama bisa terjalin. Senang rasanya bisa melihat langsung antusias warga untuk merayakan Tahun Baru Imlek usai dicabutnya kebijakan PPKM oleh pemerintah. Tetap jaga kesehatan ya. Pemirsa, geliat masyarakat dalam bermobilitas kian meningkat bisa dilihat dari perayaan Imlek tahun ini. Selamat Imlek bagi Anda yang merayakan dan selamat liburan bagi kita semua. Semoga keberuntungan dan juga keberkahan selalu membersamai. Saya Camar Henda dan juru kamera Muhammad Faisal, Gongsi Facai.